Halo semuanya, selamat datang di Harjunarto. Hai teman-teman, Assalamualaikum. Di video kali ini, semoga kita udah berapa kali pindah tempat, berapa kali dari Kopi Kenangan nih. Aslinya mau take di sana, GSG. Dah, musibah. dan sekarang kita lagi dirubungin nyamuk. Mau tidak mau ya. Opsi terakhir. Deket kolam pancuran juga, jadi mohon maaf kalau ada noise suaranya ya teman-teman. Dan kali ini gua bareng sama Habibi. Halo teman-teman, saya Habibi, temennya Abi. Nah, nama lengkap dia Sofian Habibi Suraga. Terus di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Gue sopong di Semanda. Ya, dia aktif banyak organisasi. Dia lu di OSIS apa? Ketua Di OSIS apa ya, lupa gue. apa sih namanya? Apa namanya? ya? Ketua apa? Ketua 2 ya? Ketua 2. Ketua 2, iya. Ketua umumnya Suud, ketua satunya Alicia. Ketua 2-nya Habibi. Ya beda sekolah tuh beda apa? Beda tradisi lah ya. Beda tradisi, bentuknya. beda struktur. Ada yang masih menganut ketua dan wakil. Ada cukup banyak yang udah begini, ketua umum 1 dan 2. Balik lagi sama ya, kalian udah ngeliat lah ya tadi yang udah diomongin sama Habibi. Kalau Habibi itu aktif gitu ya, aktif di organisasi, di kepengurusan OSIS, di Semanda juga aktif. Ini yang pengen gue kulik nih kali ini sama Habibi, teman-teman. Apa ya yang buat gue penasaran tuh, Bib? Ya mungkin kita kenal udah lumayan lama ya, tapi belum lama banget. Dari awal deh, kenapa gitu lo akhirnya milih buat gabung organisasi gitu? Apakah ini baru-baru aja di Semanda, di SMA, atau udah dari dulu? Nah, jadi sejarahnya itu Bit ya. Gue sebenarnya pada saat SD, gue itu memang sering dipilih untuk menjadi pemimpin. Gitu. Oke. Mungkin bisa ketua kelas atau pemimpin regu saat pramuka. Nah, gitu. Itu mulai terbangun ketertarikan gue pada Kepemimpinan gitu. hal-hal yang berbau sosialisasi, sosial. Oke. Jadi jatuhnya gitu dulu. Ya, Lanjut. betul. Tapi pada saat gue kelas 5 dan 6, itu gue mulai agak menurun lagi tuh rasa sosialnya. Gue mulai fokus sama akademik. Gue dulu suka MTK, serius pas SD. Nggak nyangka kan? Nah, sekarang lo IPS, kelas sama gue. Iya, itu dia. Gue dulu bahkan sampai ikut OSN gitu kan, matematika. Terus pas gue SMP, itu gue melanjutkan kepribadian gue pada saat kelas 5 dan 6, itu gue agak introvert kan, karena kan fokus sama akademik. Agak introvert, tapi pas gue terjun ke SMP, itu kan gue peralihan dari SD yang di kampung ke SMP yang di kota gitu. Saat SMP, gue agak kurang bisa menyesuaikan Sama kulturnya gitu, sama bentuk budayanya. Apa kebiasaan sih, bukan budaya sih. Budaya mah sama-sama aja. Mirip-mirip ya. Ini Bit, pembelajarannya agak berbeda antara Bandar Lampung dan Menggala gitu kan. Iya, oke. Gue paham juga. Ya. Waduh, beda banget. Jadi seketika gue tuh yang awalnya suka sama matematika, itu jadi nggak suka gitu, Bit. Langsung apa sih matematika nggak penting ya, gitu. betul. Jadi waduh, pemahaman gue, kecintaan gue sama matematika itu sangat turun. Langsung hilang lah. Pada saat kelas 11, itu gue dipilih jadi kandidat calon ketua OSIS. Kelas 11, kelas 8. Kelas 8 Iya kan? Iya, pas di SMP. Dipilih jadi kandidat ketua OSIS dan menang. Nah, di situ gue mulai terbangun kembali rasa Kepemimpinan organisasi lo lah ya. betul. Gairah lo mimpin, gairah lo ya organisasi. Iya, betul. Ya seluk-beluknya, manis pahitnya lah. Betul. Wah, di situ waduh, pokoknya langsung terbangun kembali itu rasa sosial gua, rasa kecintaan gua sama organisasi atau mungkin perkumpulan dan sebagainya. Di situ gue jadi ketua OSIS, terus Pradana Putra Pramuka, dan ada beberapa ekskul lainnya. Oke, berarti ya lo udah kayak gini udah lama lah, bukan baru kemarin sore ujuk-ujuk lo dateng, lo jadi di organisasi yang lo ikutin gitu sampai SMA ini, tapi lo udah lumayan kenyang pengalaman lah di SMP, SD juga udah pernah. Ya bukan apa ya, bukan baru pertama kali terjun lah. Oke, tadi udah sampai udah di
kita udah nyampe pertanyaan kenapa si Habibie ini milih organisasi. Nah, yang pengen gue fokusin nih. Oke. Kita ngobrolin aja lah. Apa sih yang buat orang itu akhirnya pingin gitu ikut, entah itu kalau di sekolah OSIS atau ekskulnya yang pasti itu, tapi kan sebenarnya itu ribet kalau gue pikir walaupun gue terjun juga ujung-ujungnya gitu, tapi sebenarnya kan hal ya yang kita ikutin tuh ribet. Kalau lo apa alasan lo akhirnya terjun di dunia yang ribet kayak gitu? Iya betul. Ribet ya. Memang sih ribet, pusing, terus ribut juga. Diri. Nah itu agak oke. Terus harus begadang gitu kan, mikirin strategi, taktik dan sebagainya. Cuma yang bikin gua betah, seneng sama itu, entah kenapa pas gua terjun di organisasi, berkegiatan dan lain-lain, ada sensasi yang bikin gua seneng gitu. Berarti lo adrenalin kebahagiaan lo, adrenalin tantangan lo itu munculnya kalau lo ikut organisasi? Bisa dibilang seperti itu. Ya ketika gua bisa berbaur sama orang, ketika gua bisa ngobrol sama banyak orang, bahkan ketika gua mungkin berdebat, berantem sama orang, itu gua malah bahagia. Iya, entah kenapa. Apa ya, kayak di dunia itu ada orang yang menghindari perdebatan, tapi ada orang yang nyari perdebatan, dan lo adalah orang yang nyari perdebatan. Iya betul, tapi perdebatannya itu perdebatan yang memang yang membangun. Kalau misalnya hal-hal kecil, hal-hal nggak penting itu gua males, kayak debat kusir nggak jelas. Iya, nggak jelas. Lo nggak mau. Okay. Terus apa yang menurut lo gimana ya? Apa yang menurut lo orang lain harus ikut juga gitu berorganisasi, atau orang lain tuh seenggaknya nyicipin organisasi? Begini, yang buat gua tertarik itu karena gua lihat biografi para tokoh-tokoh, para pemimpin-pemimpin besar di negara ini bahkan dunia. Itu mereka itu setidaknya memiliki satu pengalaman baik komunitas, organisasi dan sebagainya. Oke. Jadi memang para pemimpin kita itu ya nggak ada yang ujuk-ujuk jadi pemimpin ini dan itu. Mereka itu sebagian besar ya dari organisasi dulu, mulai dari awal. Betul. Mulai dari yang apa ya? Ya dari pelajar biasanya. Pelajar, mereka gabung di mungkin ekskul sekolah, organisasi kepelajaran, himpunan mahasiswa. Iya, betul. Habibie ini ya guys, selama teman-teman ya, selama gua kenal dia, jujur aja gue belum terlalu banyak gitu tahu kepribadian dia yang sesungguhnya, karena memang ya yang gue tahu ini Habibie gitu yang memang aktif organisasi dan orang itu bahkan mungkin gua ngangkat itu ya. Gak apa, bahkan orang itu kayak Habibie itu ada di mana-mana gitu loh. Di setiap ini ada Habibie, itu ada Habibie, di mana-mana ada Habibie. Untuk saat ini gue sama Habibie mungkin apa ya, nggak jalan bareng-bareng, cuman kita orang ya Bib ya kayak udah bisa saling mengerti lah ya, bisa saling mengerti gitu, punya tujuan masing-masing. Dan gue menghargai Habibie respect ke gue juga, saling menghargai. Jadi mungkin akhirnya timbul kesamaan gitu di antara kita berdua, sampai akhirnya buat video ini karena mungkin ada kesamaan. Punya sama pemikiran. Iya, pemikiran yang mirip lah gitu. Kalau lo gitu, lo menyarankan orang tuh milih organisasi yang kayak mana? Pertama, menurut saya itu kenali diri kamu gitu kan. Kenali diri kamu terlebih dahulu. Misalnya, kamu suka nyanyi, ya gabung sama perkumpulan-perkumpulan atau ekskul yang bisa menampung minat kamu itu, minat menyanyi kamu itu. Jangan kamu suka menyanyi, kamu gabung ke organisasi yang tempat berkumpulnya para orator gitu kan. Nabrak itu. Kowe seneng nyanyi, gabungnya sama tukang pidato. Yuk, gimana ya? Jauh gitu kan. Pertama kenali dulu diri kamu. Gak ada hubungannya. Iya betul. Misal nih, Abid suka geografi, gabung ke kelompok Olimpiade. Gue nih suka bersosial, gue suka memecahkan permasalahan-permasalahan. Ya, gue gabung ke organisasi yang bisa menampung minat gue itu. OSIS itu kan kita memecahkan permasalahan. Terus organisasi eksternal beberapa itu gue ada.
Kita nggak bakal ngomongin lah OSIS yang lagi kita jalanin gitu. Itu mah udah urusan kita pribadi ya guys ya. Kita bakal ngobrolin yang umum-umum aja yang mungkin kalian juga, siapapun yang nonton video ini juga bisa akhirnya ngambil sesuatu gitu dari obrolan kita hari ini. Nah, balik lagi ke topik utamanya. Kita kan masih muda nih. Sebenarnya kita kan bisa sih, ya udah apa sih organisasi itu kayak orang tua-tua aja, orang tua nggak obrolan ribut-ribut ngurusin ini. Ya kita mah waktunya senang-senang aja. Iya nggak sih? Menurut lo gimana kalau? Gue kadang mikir kayak gitu. Ngapain sih kita sibuk gitu? Ada orang bilang nikmati masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ada juga yang bilang jangan sia-siakan masa mudamu sebelum engkau tua gitu kan. Lebih baik bersakit-sakit di masa muda daripada engkau bersakit-sakit di masa tua. Menyesal juga nanti. Betul. Jadi kalau dari gua sendiri sih, dua pendapat ini harus kita tampung teman-teman. Jadi kita tetap menikmati masa muda, namun kita juga tetap produktif, tetap tidak menyia-nyiakan masa muda kita. Oke. Makanya itu tadi kata saya, kenali minat kamu, kenali bakat kamu. Kalau sudah ketemu nih, gabung ke wadah yang sesuai. Bisa, yang sesuai yang bisa menampung minat kamu itu. Jadi kamu tetap produktif, tapi kamu juga tetap happy menjalaninya. Oke. Jadi iya, cari aja yang memang sesuai dan buat happy, jangan yang malah buat stres. Iya, betul. Iya. Oke. Jadi pinter-pinter kita nih, kita mau kayak mana? Kalau mungkin dari dulu gue pribadi ya, Bib, gue sering ngerasa kalau ngelihat lo gitu, nih anak apa nggak pernah stres gitu, terlalu banyak organisasi. Kalau lo gimana sih? Lo ada nggak titik jenuhnya, titik stresnya gitu? Pasti ada dong. Tapi gue ini sih, tipe yang nggak suka menceritakan masalah gue ke orang lain. Oke, berarti lo mendem tuh. Ya, mendem gue. Ya pasti ada lah, gue stres, gue jenuh, gue pusing gitu kan. Tapi ya gue pendem. Itu biasanya healing ya, healing. Gue healingnya itu ya kalau gue nggak banyak ini sih. Gue taruh HP, gue matikan seluruh media komunikasi. Oke. Gue cari tempat yang adem, tenang, gue ngopi. Gue hilangkan pikiran yang bisa membuat stres. Di situ gue langsung tersembuhkan. Gitu sih. Kalau enggak gue biasanya gue cerita itu ke emak gue, ke ibu gue. Oke. Unik nih. Oke. Karena ya emang ibu gue ya paham banget lah gimana kepribadian gue. Jadi ya salah satunya selain gue ngopi di tempat yang tenang tadi, gue nelpon ibu gue kalau memang udah bener-bener mentok gitu kan. Gue nelpon ibu mak gue kan, mak ini Habibie ada problem, ada masalah, begini. Nah kenapa? Emak gue itu ada aja solusinya, atau mungkin ya seenggaknya ujangan-ujangan yang dapat menenangkan pikiran gue. Nasihat. Oke, nasihat yang sifatnya nggak menghakimi tuh. Betul. Oke. Memang sangat-sangat paham lah ibu gue itu. Padahal ibu gue itu pada saat masa mudanya bukan anak yang sangat aktif di organisasi ya. Pernah mungkin gabung ke beberapa organisasi mungkin seperti PMII dan sebagainya. Tapi ya bukan anak organisasi banget, tapi paham gitu loh. Oke. Nah kenapa? Karena itu dia, kadang problem kita tuh ketika kita gue juga ngerasa tuh. Gue ngerasa kayak join organisasi A, B, C. Nah gue ngerasa ketika gue pas gue join gitu, ikut gabung organisasi ini tuh yang hobinya sama kayak gue misalnya, atau yang ketertarikannya sama kayak gue gitu, tetap aja masalah tuh datang dan akhirnya membuat gue stres gitu. Cara ngobatin stres orang tuh beda-beda. Kalian juga mungkin kalau yang punya caranya sendiri bisa lah drop komen di bawah. Walaupun ya nggak penting juga drop komen di bawah. Maksudnya kayak Gak apa. Gini loh, kayak buat video YouTube itu salah satu cara gue untuk ngungkapin keresahan gue. Kenapa gue buat video ini? Karena gue resah. Apakah gue itu benar ikut organisasi atau gue tuh cuma buang-buang waktu gitu. Kadang pertanyaan itu menjadi keresahan bagi gue gitu kan. Tapi ya balik lagi, sebenarnya kalau dijalanin, gue tahu ada manfaatnya, iya kan? Manfaatnya kayak ya
bisa nambah. Oke, yang umum deh, nambah pengalaman, relasi. tanggung jawab, relasi ya kayak lo bilang barusan. Tapi kayak yang mendalamnya tuh gue belum dapet. Mungkin jawabannya nggak sekarang kali ya. Manfaat yang apa ya, kayak apa ya? Lu bertanya-tanya nggak apa sih alasan gue gitu? Ya kalau umum mah orang ya udah kayak umum aja gitu. Alasannya atau ini kah ngikutin keinginan diri atau dorongan orang lain gitu. Gua di sini posisinya mencoba lu untuk membantu menemukan alasan untuk bisa terus di organisasi. Kalau gua kan sensasi ya, sensasi entah kenapa ketika gua bertemu, ketika gua bersosial itu kan Ketemu orang ada banyak. aja sensasi yang membuat gua nyaman di situ. Lu minatnya apa, Bit? Gue itu minat, gue gampang bosen, Bib. Wah, gue gampang nyoba. muda. Iya, gue gampang nyoba hal yang belum pernah gue coba. Walaupun nggak gitu banget sih. Maksudnya kayak ketemu yang baru seneng ya udah. Tapi mungkin fokus gue satu hal gitu. Gue punya satu tujuan gue sendiri. Gue kadang bingung gitu sampai manajemen waktunya. Terus gue tuh pengen me time gitu, pengen Me waktu time. yang lebih banyak. Waktu sendiri. Lo ngerasain gak sih problem yang sama gitu? Ya kalau lo kan tadi ya lo ikut organisasi karena adrenalin gitu, Ya, sensasi. Gue masih belum paham tuh apa alasan umum, apa alasan khusus gue. Kalau alasan umum ya kayak tadi gue juga pengen nambah temen gitu. Nah, ini mungkin bisa dicoba nih. Salah satu trik itu juga mungkin kalau kata orang-orang. Ngedein suaranya Bib. Lu ada yang lusir nggak? Habibie nembaknya ke arah situ. Itu memang kadang-kadang bisa jadi ini Bit, apa trik gitu kan. Oke. Lu gabung, pertama lu cari dulu orang yang lu sih, orang yang lu suka. Set, Tips macam apa ini? udah ketemu nih Bit. udah Oke, ketemu. gue dengerin Iya. pendapat lo. Kalau misalnya udah ketemu, itu kan biasanya terbangun rasa pengen deket sama dia terus kan, pengen mendekati dia. Nah, bisa dicoba gitu. Jadi masuk organisasi untuk PDKT. Ya. Sekian video kali ini. Nggak. Oke, kita bakal gali lebih dalam dari Habibie.